Kemuliaan bagimu Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur ya Aba ya Bapa, pada kesempatan yang indah ini kami masih boleh menyembah, memuji, dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa buat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi, cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku.
Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Sebentar berbicara kepada setiap kami melalui hamba firman-Mu, Bapak Pendeta Yusman Swardana Legawa. Allah Roh Kudus mengurapi setiap kami dalam nama Yesus. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Jumat 21 Juni 2024 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya. Dan hari ini kembali kita akan dilayani oleh hambanya yang penuh hikmat dan diurapi oleh Tuhan. Pastor Yusman Swardana Legawa. Shalom Pak Yusman. Ya, suaranya Pak Yusman. Iya, shalom Pak Yusman. Ya, keren banget bajunya Pak Yusman. Amin, thank you. Ya, seperti Presiden Republik Indonesia yang sedang berulang tahun ya Pak ya presidennya ya. Oh ya, Iya. tak ngikuti. Baik Pak Yusman, silakan Pak. Waktu Ya. dan tempat tuh Pak Yusman. Oke. Selamat pagi, shalom semua. Salam damai sejahtera buat seluruh saudara-saudara saya yang ada di New York. Ya, mari kembali kita akan menikmati pagi yang baru yang selalu Tuhan berikan kepada setiap anak-anaknya. Kita akan memasuki hari ini dengan kekuatan firman Tuhan. Saudara, mari saya memberikan tema 20 menit ini, tema yang disukai orang ini ya. Silakan ditampilkan slide saya. Tema ini menjadi kerinduan setiap orang. Ya, apa temanya itu? Hoki. Ya, hoki itu kan keberuntungan. Ya, ada orang yang mengatakan hoki itu ada nggak di dalam kekristenan? Ada. Ya, tapi yang dimaksud hoki ini keberuntungan bukan dalam arti kebetulan gitu ya, enggak ya. Mari kita membaca ayat yang pertama di Mazmur 23 ayat 6. Ya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku,
dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Coba saudara renungkan kata demi kata. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Ini kan luar biasa. Ya. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, inilah keberuntungan, saudara. Kalau udah kita dikasih ayat ini, sulit kita cari alasannya apa ya. Sebab ya inilah yang disebut hokinya anak-anak Tuhan itu ya. Hidup di dalam keberuntungan. Saudara, ada kata-kata yang bicara begini. Orang malas itu kalah sama orang rajin. Orang rajin itu kalah sama orang pinter. Orang pinter katanya kalah sama orang cerdik. Tapi orang cerdik kalah sama orang hoki gitu ya. Nah, karena itulah hoki ini dicari oleh setiap manusia. Next slide. Saya akan memulai kita start dalam pengertian ini masuk di dalam hubungan antara good shepherd dengan the sheep ya, antara gembala yang baik dengan domba-dombanya. Nah, kalau kita memahami ini, maka betapa kita bersyukur ya dengan gembala kita ini ya, good shepherd ya. Aku gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik bukan cuma merawat, memberi makan, menjaga, enggak. Bahkan sampai memberikan nyawanya buat domba-dombanya. Ini kan luar biasa. Ya. Jadi hubungan sekali lagi gembala dengan domba. Mari kita memahami lebih dalam tentang hubungan ini. Next slide. Gembala itu menyediakan berkat jasmani dan rohani. Lengkap ini ya. Kita akan membaca di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kita baca 1 sampai 5 dulu ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Wah, ini kan suatu kalimat jaminan ya. 2, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Inilah penyediaan jasmani ya. Lalu yang dilanjut dengan ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya, juga memberikan berkat rohani. Yang disambung dengan ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Berarti rasa takut, cemas itu ada di dalam jiwa manusia. Memberikan lagi berkat rohani kepada setiap domba-dombanya. Yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Disediakan berkat jasmani. Saudara, 1-5, kita lihat gambaran. Inilah sebetulnya gembala yang menyediakan segalanya buat domba-dombanya. Ya, catat ya, disediakan semuanya ini. Ayat berikutnya, ayat 6. Nah, inilah ayat 6 tadi. Udah nggak bisa akal manusia lagi nih. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Udah selesai ya. Inilah orang yang disebut mendapatkan keuntungan dalam kehidupannya. Nah, saya mau bicara apa, saudara? Saya ini mau bicara next slide. Gembala yang baik tadi, next slide ya. Gembala yang baik itu sudah menyediakan berkat jasmani dan rohani kepada domba-dombanya, kepada saudara semua dan saya. Ya. Tapi kita berpikir, bagaimana caranya ya, supaya penyediaan itu kita bisa menikmati, supaya penyediaan itu kita ikut terlibat merasakan. Ya, ini kan gembala yang baik, ada penyediaan yang luar biasa. Bahkan sampai ujungnya tadi hoki itu, ya, keberuntungan melulu. Ya. Nah, caranya gimana? Saudara, Alkitab sudah membuat penjelasan kepada kita
caranya dan kuncinya, jalan keluarnya masuk akal ini. Memang Alkitab itu satu sisi nampaknya gini loh. Wah, ini kalau iman terus nggak masuk akal ya. Tapi iman dengan logika mesti imbang. Loh, memangnya imbang. Ya. Alkitab itu ngajarin baik sekali, ngajarin sehat. Next slide. Inilah prinsip memperoleh keberuntungan. Prinsip saudara dan saya masuk di dalam kenikmatan yang disebut hoki. Ya. Ada dua ayat. Satu Pengkhotbah 11, ayat 4-6. Satunya Yosua 1, ayat 7 dan 8. Ini yang saya sebut seimbang. Ya. Allah itu ngatur semuanya baik, semuanya rapi, semuanya itu masuk akal. Ya. Dan inilah iman yang sehat itu kita jadi orang-orang Kristen harus seperti ini. Pengkhotbah 11 ayat 4-6 ya. Kita baca di ayat 6-nya ya. Ayat 6-nya Saudara. Next slide. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil. Atau bahkan kedua-duanya sama baiknya. Saya merenungkan ayat ini. Pengkhotbah ini hebat, Salomo. Taburkan benihmu pagi-pagi hari. Ini berarti menuntut keterlibatan saudara dan saya untuk bertindak. Ya. Ini berarti mengajak supaya saudara dan saya itu ada effortnya, ada tindakannya, ada usahanya, ada perjuangannya. Ya. Bahkan disambung, jangan memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Kalau udah nabur benih, jangan diam gitu loh. Ya. Artinya ada usaha-usaha yang terus dikerjakan. Karena diingatkan kita, nggak tahu yang ini atau itu yang atau berhasil, atau kedua-duanya berhasil baik. Pokoknya ayat ini bicara, lakukan sebuah tindakan. Ada usaha-usaha yang kau perjuangkan. Inilah pengkhotbah. Ya. Jadi di sini menggambarkan bahwa anak Tuhan itu tidak boleh malas. Anak Tuhan tidak boleh santai, tidak berbuat apa-apa. Ya. Memang kadang-kadang ada pengertian yang beda, karena kalau ikut Tuhan tuh enteng katanya, nggak usah kerja berat-berat. Enggak, ya. Tuhan tuh ngajarkan tetap sebagai orang, anak Tuhan yang baik harus ada perjuangan. Harus ada kegigihan. Ya. Nah, inilah anjuran-anjuran yang sehat saya sebut. Tapi untuk menuju kepada keberuntungan, kita tidak cukup sampai di sini, ya. Sebab kalau sampai di sini aja itu tidak beda loh dengan orang-orang duniawi yang kerja berat tanpa mengenal firman, tanpa tahu Tuhan, tidak kenal Tuhannya, ya. Tapi dia kerja berat ngumpulin harta, ya. Nah, tapi saya begitu ingat kepada pengkhotbah ini, saya diingatkan, memang kita ini kalau menikmati keberuntungan hoki dari Tuhan, itu udah segala-galanya. Ya, kenapa? Ada ayat pengkhotbah katakan gini, ini bicara harta ya, materi. Materi yang disebut engkau mengejar kekayaan. Kekayaan itu berapa? Kaya itu tidak jelas. Kaya itu berapa? Kaya itu relatif. Angka berapa disebut kaya? Tak jelas, tergantung. Dari mana engkau memulai membayangkan kaya? Kalau engkau dari orang yang di bawah, kecil, kehidupannya rendah, maka angka-angka tertentu sudah merasa kaya. Tapi mencapai angka itu kok kurang lagi, menjadi cari kaya lagi. Makanya itu saya sebut kekayaan itu berapa? Relatif. Ya. Pengkhotbah itu mencatat gini, ada orang yang punya harta banyak luar biasa dan luar biasa. Tapi sama sekali dia tidak bisa nikmati. Sama sekali. Bahkan dikatakan nasibnya dia dikatakan gini, lebih beruntung anak yang gugur daripada dia. Anak artinya gini loh, lebih baik engkau tidak hidup di dunia kalau hidupmu seperti itu hidup sia-sia. Ya. Kehidupan yang sia-sia. Mending anak masih di dalam perut gugur, tidak pernah keluar, tidak pernah menikmati keadaan dunia ini, dalam kegelapan masih. Selamatlah dia.
Nah, orang yang seperti itu tadi kaya itu paling nasibnya sia-sia di dunia, ya. Karena itu saudara, mari kita pun ingin hidup di dalam keberuntungan hokinya dari Tuhan, ya. Yang pertama Tuhan ngajar di ayat ini jangan malas. Usahakan sesuatu dengan baik, ya. Lalu disambung dengan ayat yang kedua, caranya gimana? Untuk meraih itu Yosua 1 ayat 7 dan 8, ya. Inilah perjuangan yang saudara dan saya harus kerjakan. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati. Nah, sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung. Kemanapun engkau pergi. Jadi kita tidak boleh nyimpang kanan atau kiri supaya kita beruntung kemanapun kita pergi. Gitu ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Kalau saudara dan saya merenungkan kebenaran, merenungkan firman, itu akan membuat saudara dan saya itu bertindaknya hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, jadi orang yang suka merenungkan firman, kehidupannya akan hati-hati. Lalu ditegaskan, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Ingat saya terjemahan Alkitab LAI yang baru, perjalananmu engkau akan berjaya gitu loh ya. Jadi masa depanmu, kehidupannya engkau berjaya. Dan ini kalimat terakhirnya, engkau akan beruntung. Ya, indah saudara kalau baca dua ayat ini. Ya, satu ayat tadi perjuangan secara nyata, usaha orang-orang yang masih hidup di dunia dituntut untuk itu, tapi di balik itu semua ada hal-hal yang terselubung. Aneh ini. Dengan merenungkan kebenaran, kita akan menikmati keberhasilan dan kita akan menikmati keberuntungan. Wih, luar biasa. Ya. Next. Dua ayat ini kalau kita simpulkan dari dua ayat ini. Berdasarkan bacaan Alkitab yang kita baca itu, maka keberuntungan hoki itu terjadi ketika daya upaya manusia bertemu dengan kemurahan Tuhan. Ya. Daya upaya itu yang dianjurkan itu akan ketemu nanti dengan kemurahan Tuhan, jadilah engkau orang yang beruntung. Engkau disebut anak-anak Tuhan yang hoki. Jadi memang tidak ada yang dapat mengalahkan orang yang dipenuhi kemurahan Tuhan. Bukankah ini yang saudara dan saya rindukan? Enak memang jadi orangnya hoki. Hoki dalam pengertian Alkitabiah, ya. Kalau hoki tanpa bergerak apa-apa itu bukan hoki. Ya. Tuhan nggak mungkin memberkati orang-orang yang malas. Ya. Sebab firman dengan tegas, orang yang malas, jangankan engkau mendapatkan apa-apa, jangankan engkau makan. Sebab selama kita hidup, ya kita harus berjuang. Apa saja perjuangan kita. Ya. Tuhan ingin anaknya semua di dalam dunia ini giat, ya, punya semangat. Perkara hasil itu nanti, ya, giat dan semangat dulu, sebab itu yang Tuhan perintahkan. Ditambahi tadi kuncinya apa? Dengan merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka saudara dan saya pasti menikmati, pasti menikmati. Saudara, saya itu memperhatikan ya, ada beberapa hamba Tuhan yang hari-hari ini mereka juga menikmati yang luar biasa. Tapi orang melihatnya hanya yang dinikmati hamba Tuhan ini sekarang. Di balik itu, apa yang dia sudah lakukan, dia bayar harganya apa, ini nggak kebaca, saudara ya. Tapi setelah saya memasuki kumpul dekat gitu, saya ngerti. Sebelum hoki yang dia nikmati hari-hari ini, dia bayar harganya luar biasa. Saya bilang luar biasa. Ya. Perjuangan dan bayar harganya luar biasa. Bagaimana setiap hari, setiap pagi, nyaris tidak ada istirahat. Bagaimana dia bergumul, dia merenung firman. Bagaimana dia membuat acara setiap pagi. Ya. Dia gunakan sosial media.
media sosial yang ada ini, semuanya dia pikirkan untuk Tuhan. Dan ini kadang-kadang nggak dilihat orang, ya, perjuangan-perjuangan ini. Memang saya lihat, oh inilah yang dia sudah bayar. Maka dia menikmati hari ini keberuntungan demi keberuntungan. Ya. Jadi nggak bisa kita cuma ngiri itu atau berprasangka yang macam-macam. Enggak. Pasti ada sesuatu yang sudah dia kerjakan. Dan saya setelah melihat, rupanya 2 ayat ini dia kerjakan. Ini nyata, saudara. Ya. Kapan itu keberuntungan tiba? Saat daya upaya bertemu kemurahan Tuhan. Terjadilah hoki. Kalau daya upaya tidak ada, Anda cuma membutuhkan kemurahan Tuhan. Ini yang disebut orang Kristen, anak Tuhan yang malas. Tuhan nggak suka. Ya. Karena itu saya sampaikan ini untuk kita semua, juga buat saya terutama. Mengingatkan. Ya. Ayat ini bicara, Yusman, di balik keberuntungan, di balik hokinya anak-anak Tuhan, itu ada sesuatu yang harus dikerjakan. Ya 2 ini yang dikerjakan. Biarlah pagi hari ini menjadi berkat kita semua, saudara. Baik Anda yang di Amerika, baik rekan-rekan kita yang ada di Indonesia, semuanya kita berkesempatan untuk masuk di dalam keberuntungan bersama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam waktu yang pendek ini, kami sudah membaca, kami sudah memahami, kami mengenal keberhasilan di dalam firman Tuhan yang Tuhan nyatakan dengan jelas bahwa yang disebut hoki di dalam Alkitab, hoki di dalam iman kekristenan, itu sudah Tuhan bukakan. Nggak ada rahasia-rahasia yang lain. Tuhan nyatakan bahwa Tuhan tetap pada keputusannya. Tuhan tidak suka akan kemalasan. Tuhan rindu setiap anak-anaknya. Terus ada perjuangan yang kuat. Tidak pernah menyerah. Tetapi di sisi lain, Tuhan juga membangun kehidupan manusia itu. Lewat apa? Lewat renungan firman. Sebab firman itu kekuatan. Firman itu hidup. Merenungkan firman akan membawa orang itu kepada keberhasilan. Bahkan masuk di dalam keuntungan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kunci keberhasilan ini ada kepada setiap kami pagi hari ini. Baik saudara-saudaraku yang ada di Amerika maupun yang ada di Indonesia. Semuanya punya hak dan kesempatan yang sama untuk menikmati hoki dari Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin.